yang kali ini akan membawakan film berjudul Kill the Drug Lords yang dirilis pada tahun 2023. Ngapa jadi mode ASMR? Film ini menceritakan tentang aksi para penegak hukum dalam memberantas kejahatan di negara di mana para anggota kepolisian bersedia untuk menyamar demi melancarkan aksinya dalam mengungkap para pelaku kriminalitas. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Kill the Drug Lords. Di awal film, kita akan diperkenalkan pada pria muda dengan pakaian serba hitam dan masker yang menutupi wajahnya. Ia berdiri di seberang patung besar sambil memegangi payung di bawah hujan petir yang maha dahsyat. Setelah itu, tibalah sebuah mobil sedan yang berhenti di depan pria tersebut. Ia lantas masuk dan mobil pun melaju meneruskan perjalanannya. Di tengah perjalanannya, pria bermasker mempersiapkan pistol dan mengisinya dengan peluru. Lah, cukup mencurigakan. Scene beralih di dalam mobil di mana ada pria tua sedang menerima telepon. Diketahui ia bernama Tuan Liu. Dari gelagatnya, Liu adalah pembisnis. Liu mencoba menjawab tentang penawaran jalan tol Yucheng. Ia tetap kukuh untuk tidak mengiyakan tawaran berharga tersebut. Pria tua ini menggertak lawan bicaranya untuk tidak meremehkan kekuatannya serta jangan bertindak gegabah. Ia pun langsung menutup teleponnya. 300万就想让，但并不代表我怕你们。 Mobil Liu terus berjalan sampai melintasi lampu lalu lintas dan tanpa diduga-duga, setelah mobil terseret ke depan hingga terpelanting ke pinggir ruas jalan dan rusak parah, truk penabrak berhenti. Lalu keluarlah si supir dengan raut muka ketakutan dan ngos-ngosannya. Ia mendekati mobil lalu mengecek sekeliling. Nampak ada yang tewas dari insiden ini, yakni supir Liu. Mobil bagian depannya remuk tak berbentuk. Sementara kondisi Liu tidak jelas terlihat, mungkin saja ia masih selamat atau terhimpit mobil yang remuk. Sementara si supir penabrak dengan biadabnya justru nyelonong kabur begitu saja, bagaikan pembunuh tabrak lari. Scene berpindah, dua pria berjas kresek hitam menenteng tas terlihat mengendap-endap dari arah parkiran mobil. Namun dua pria tersebut juga tidak sadar bahwa aktivitas mereka sedang diawasi oleh pria tambun dari dalam mobil di area parkiran. Setelah dua pria masuk, disusul pasukan elit brigade kepolisian bersiap menyergap musuh. Mereka menandai area penyergapan dengan balok yang bentuknya seperti tahu kuning. Sementara itu, di markas besar kepolisian, Feng Jun, wakil biro polisi Yucheng, mengomando seluruh timnya untuk memperlancar aksi penyergapan. 行动！ Setelah Feng berteriak, bergerak pasukan brigade yang menyergap langsung memberikan peringatan tembakan. Listrik di dalam gedung sengaja dipadamkan, segerombolan musuh yang ketakutan pasrah tanpa ada perlawanan. Dari luar gedung TKP, datanglah segerombolan mobil kepolisian dengan sirenenya yang menggelegar datang. Mereka akan memperlancar aksi penangkapannya. Namun ternyata ada satu komplotan yang masih berada di luar gedung. Ia yang melihat rekanannya tertangkap polisi langsung pergi menyelamatkan diri. Nggak sadar aja, salah satu anggota kepolisian yang bernama Yun mengetahui tindakannya. Saat si musuh ngacerit kabur, tiba-tiba di tengah jalan ia dicegat oleh sebuah mobil. Keluarlah dia sambil memaki-maki layaknya bapak-bapak yang antrian bensinnya diserobot. Dari mobil yang menghadangnya, keluar seorang pria muda bermasker yang muncul di awal kisah. Saat si musuh akan berlari kabur, pria bermasker menunjukkan video penyekapan istri dan anaknya. Akhirnya, si musuh pasrah untuk tertangkap.
Keesokan harinya, seorang wanita kaya bernama Mei mengunjungi kediaman segerombolan mafia. Nampaknya mereka saling bersekongkol, di mana ketua gerombolan mafia tersebut dipimpin oleh seseorang bernama Chong, tidak pakai band. Chong menunjukkan pemandangan seorang laki-laki yang dihukum. Tangannya diikat di mobil, lalu tubuhnya diseret. Diketahui pria ini adalah informan polisi yang juga dulu pernah bekerja sama dengan Mei. Informan pengkhianat yang bodoh dalam menjalankan misinya sehingga tidak dapat menghasilkan apa-apa. Ternyata pertemuan antara Mei dan Chong sedang diawasi oleh dedengkot mafia bernama Yong. Tapi lebih enak kalau disebut saja Samidi. Setelah informan dihukum, kacung si Chong mengeksekusi informan sesuai permintaan Chong. Kacung menusuk punggung informan sampai tewas. Samidi yang mengawasi dari monitor kecilnya hanya termangut puas dengan kinerja anak buahnya. Scene memperlihatkan sebuah mobil Avanza putih berhenti. Keluarlah seorang wanita dengan gaun hitam seksi, lalu disusul pria tua dengan setelan jas dan berkacamata yang diduga bosnya. Mereka masuk ke dalam sebuah gedung. Sementara di luar ada yang sedang memata-matai mereka. Pria tua berkacamata tersebut bernama Chin alias Paijo. Di sini asisten Paijo berkata bahwa mereka hendak bertemu Direktur Yong. Lah bukannya Samidi ya, bukan Yong. Namun mereka tidak sadar bahwa aktivitasnya sedang diawasi oleh intel kepolisian. Intel tersebut menyamar menjadi tamu yang pura-pura sedang baca buku di gedung tersebut. Di markas kepolisian, wakil Direktur Feng sedang melakukan jumpa pers dengan wartawan. Ia berbicara hendak mengumumkan ketua direktur baru kepolisian, yakni Direktur Leng. Feng meminta wartawan untuk menanyakan hal-hal teknis lain kepada ketua Direktur Leng. Mereka saling berjabat tangan dan berharap akan bisa bekerja sama secara baik satu sama lain. Bak pidato caleg, ketua Direktur Leng membeberkan rencana-rencana indahnya selama kepengurusan, yakni memastikan rakyat tetap sejahtera dan aman. Negara akan semakin berkembang, kepolisian yang berintegritas pada negara dan partai. Omongan pejabat susah. Saat sedang asik membeberkan pidatonya, tiba-tiba wartawan dialihkan oleh adegan seseorang yang jatuh dari lantai 10. Kuning lagi nih ngomongin orang bunuh Idir. Bisa dipastikan akan ada kasus dan temuan lagi. Scene beralih kepada Mei yang masuk ke dalam sebuah gedung ditemani pengawalnya dan Kacung yang menunggu di luar. Seperti biasa, aktivitas mereka dimata-matai. Kali ini ada detektif perempuan bernama Van Dabio dan rekan kameramennya yang bernama Humei yang turut memberikan laporan investigasinya. Tiba-tiba datanglah segerombolan bandit yang menyerang. Akhirnya baku hantam dan saling serang antara pasukan Samidi dan para bandit tidak dapat terhindarkan. Van Dabio mengirimkan laporan kepada polisi karena ada keributan, sehingga polisi langsung datang ke TKP. Aksi penyerangan mereka terhenti sejenak. Saat pertikaian berhenti, salah satu bandit berkata ingin meminta pertanggungjawaban Samidi akibat kematian ayahnya. Walah, balas dendam. Samidi menghadapi bandit dan meminta bukti agar bandit membuktikan omongannya yang mumpung ada polisi. Karena tidak berhasil membuktikan, ketua kepolisian Yun meminta para bandit untuk bubar. Ketua bandit mengancam Samidi agar berkaca bahwa dirinya bukanlah orang terhebat satu-satunya. Setelah bandit itu bubar, pasukan kepolisian juga pergi.
Di markas kepolisian, Ketua Polisi Yun membahas tragedi penabrakan mobil yang menyebabkan Liu Guangziu, pengusaha properti, mengalami koma dan supirnya tewas. Yun mengatakan bahwa mobil penabrak Liu adalah truk angkut pasir yang dikendarai oleh Chen. Chen menabrak karena sedang menyetir dalam keadaan terpengaruh narkoboy. Namun di sisi lain, Chen juga berusaha bunuh Idir. Ia melompat dari lantai 10. Kuning lagi ada orang kayak gini. 这是3月6日晚23点，遭致颅内出血。现在第一人民医院是司机陈大川，男。 Masih dalam investigasinya, Yun menyampaikan dalam waktu 48 jam kematian Chen, ia memberitahu bahwa orang lokal Yu Cheng, bos kota hiburan bernama Chen Chi yang juga pengedar narkoboy, justru ditemukan bunuh Idir tertembak. Ini artinya 1 hari bersamaan dengan kasus si Chen. 38岁，余城本地人。昨晚下雨，正常来讲。 Di sini ditemukan banyak kecurigaan, utamanya pada kematian Chen Chi karena posisi jendelanya terbuka saat Chen ditemukan. Chen Chi itu kidal, seharusnya ia menembak dengan tangan kirinya, namun justru saat ditemukan ia menembak dengan tangan kanannya. Serta mengapa mobilnya sangat bersih, tidak ada bekas darah. Padahal harusnya jika dia bunuh Idir sendiri dengan pistol, maka akan mengenai kepalanya dan mengeluarkan banyak darah. 应该保持在死者头部的水平方，这很符合死者站立时着点距离地面173米。 Saat rapat investigasi, salah satu anggota kepolisian menyebutkan bahwa ada dugaan pembunuhan yang dipalsukan serta bunuh Idir. Anggota kepolisian lain berkata tidak peduli konspirasi apa, penyelidikan harus dilakukan. Scene beralih saat Samidi sedang berdiri. Tiba-tiba datanglah Paijo bersama asistennya. Paijo langsung menampar Samidi. Mengapa ia membiarkan Chen mati? Sebab ini akan menjadi kasus yang rumit. Tak gentar, Samidi berbalik menyalahkan Paijo atas kecelakaan si Liu. Samidi berkata jika ia tertangkap, maka ia menjamin tidak akan membiarkan kakaknya Paijo tertangkap sebab mereka adalah keluarga. Oalah, kakak beradik toh. Paijo masih mendesak mengapa Samidi membunuh Chen dan Chen Chi. Lalu Samidi menjawab bahwa mereka menghalangi aksinya. Dari sini kita paham bahwa si pria bermasker ini kacungnya si Samidi. Paijo menyalahkan Samidi sebab seharusnya dia tidak gegabah melakukan pembunuhan dan tak seharusnya mendekati narkoboy. Paijo yang sudah sesusah payah menaikkan derajat keluarga, tapi Samidi malah membuat masalah. Jika begini melanggar aturan negara. Namun apa daya, semua sudah terlanjur. Betapa naibnya Paijo, setelah marah-marah ia bertanya kepada Samidi apakah uang yang diberikan kepadanya adalah hasil dari pengedaran narkoboy. Samidi hanya tersenyum lalu memperlihatkan almari yang berisi banyak sekali dolar. Paijo pergi dari rumah Samidi, tapi ia tidak sadar sedang diawasi oleh detektif Van Dabio dan si Humei. Scene beralih, Samidi sedang memeriksa ke dalam pembuatan narkoboy. Setelah memastikan semuanya aman, ia pun duduk di ruangan kerjanya. Tibalah masuk klien bule mereka, sebab penjualan es krim merah narkoboy itu bagus. Klien bule meminta lagi 30 kg produk narkoboy untuk dipasarkan dan memberikan skoper kotak berisi uang kepada Samidi. Adegan beralih di sebuah pemakaman. Nampak seorang kacung Samidi sedang mengunjungi makam ayah tirinya. Kacung tersebut bernama Seng Zhen. Ayah tirinya berpesan ingin keluarga penjahat seperti Chin masuk penjara. Di sini ayah tirinya adalah anggota kepolisian. Sepertinya kacung Samidi ini adalah intel yang menyamar. Kembali ke Samidi yang sedang mengunjungi Paijo. Mereka mengobrol bahwa setelah pergantian kepala kepolisian baru seperti tidak ada masalah. Namun Paijo takut dengan kedatangan orang lain di dalam masalah mereka yang tidak diduga. Serta dia menasihati Samidi untuk tetap waspada dengan orang-orang di sekelilingnya. Ia juga meminta sejumlah uang kepada Samidi untuk menjalankan proyeknya. Saat beranjak pulang dan masuk lift, Samidi sempat ingin diserang oleh kawanan bandit yang menyamar menjadi karyawan. Namun untung saja ada Azeng kacungnya sehingga Samidi tetap selamat.
Sementara itu, di markas kepolisian, wakil kepala polisi Feng meminta Dong Hyuk, seseorang yang bisa melukis dengan indera keenam, kalau di sini seperti pelukis hantu lah. Tujuannya supaya mencari tahu siapa pria bermasker hitam itu. Saat Dong Hyuk selesai, lantas menunjukkan hasilnya kepada Feng, ia pun langsung terbesit kepada Seng Zhen karena pernah tidak sengaja berseliringan saat di pemakaman. 遮掩面容的神秘，它有很多心思。 Di situasi yang berbeda, Direktur Kepolisian Leng mendapatkan telepon dari Kesatuan, meminta untuk menuntaskan misi untuk Yu Cheng. Direktur Leng menyadari bahwa ada jaringan keluarga Samidi dan backingan di belakangnya yang rumit ini akan menjadi target operasional. Kesatuan tersebut berkata bahwa keluarga Samidi dan seorang kader yang terlibat membuat permasalahan. Namun saat itu, kesatuan yang dipimpin Feng tidak bisa memberikan bukti. Maka kesatuan memberikan dukungan Direktur Leng untuk memperlancar misi mereka untuk menyelidiki wilayah Yu Cheng secara menyeluruh. 如果这些属实，国法何在？上不封顶，绝不姑息。 Ternyata malam berikutnya mantan kepala polisi Feng mendatangi rumah Paijo. Pantas saja nggak bisa menunjukkan kejahatan keluarga Paijo karena sama-sama culas si paling bersekongkol. Feng memperingati Paijo agar keluarganya tidak terlibat lebih jauh dalam narkoboy, sebab negara tidak memberi ampun sepeser pun dengan pengedar narkoboy. Feng menyindir Paijo mengapa harus menyentuh narkoboy, padahal bisnis mereka sangatlah banyak. Feng kembali memperingatkan jika ia dan Samidi terus melanggar hukum, maka negara bisa menyeret dan menghukum mereka. Dengan santainya, Paijo berkata kepada Feng akan meminta Samidi untuk berhenti dari bisnis haramnya. Lalu mereka kedatangan seorang tamu, anggota kader yang juga menjadi wali kota Yu Cheng. Ternyata mereka semua saling kenal. Setelah obrolan usai, mereka saling berpesta ajib-ajib layaknya di diskotik. Tapi kok nyawer ya, kayak di dangdutan. Setelah ajib-ajib, Feng diantar oleh asisten wanita Paijo dan Feng sempat ditawari hadiah Paijo yang diberikan lewat asistennya. Namun Feng menolak. Feng juga meminta agar diturunkan di tengah jalan. Feng mengingat dirinya yang divonis dokter mengalami gagal ginjal stadium akhir. Ia juga mengingat hari di mana Paijo berencana membantunya untuk mendapatkan ginjal. Nah, berarti motif polisi Feng bukan karena uang, melainkan balas budi. Scene beralih di mana Samidi mengingat masa-masa sedih sewaktu kecil, di mana ayahnya telah meninggal, ibunya kawin lagi di kota, lantas meninggalkan ia dan kakaknya Paijo. Naasnya lagi, Paijo malah pergi. Alasannya sih ingin belajar. Tinggallah Samidi sendiri di rumah. Mungkin karena pernah hidup susah, inilah yang membuat Samidi nekat mencari uang sebanyak mungkin. Adegan memperlihatkan detektif Pandabio dan Humai sedang memata-matai anak buah Samidi. Mereka sedang memata-matai si Aceng. Aceng masuk ke dalam mobil dan saat sopir bertanya bagaimana keadaan saat ini, kejutannya ternyata Aceng adalah intel polisi yang menyamar menjadi anak buah kesayangan Samidi. Demi menjadi intel, ia rela menyakiti si Chen Qi. Supir di sini juga temannya yang sesama anggota polisi. Di sini, Aceng bercerita bahwa Samidi sangat serakah. Ia sangat menyukai uang, namun judi saja tidak cukup. Dan supir langsung menduga itu narkoboy. Jika mengingat kasus kematian Chen Qi, di mana narkoboy mulai masuk ke Yu Cheng, selain itu, kepolisian saat ini sedang membuat departemen investigasi. Lalu Aceng diturunkan di depan minimarket. Nampak ia juga diawasi oleh anak buah Samidi. Untung saja anak buah Samidi itu goblok, sehingga mereka mengira tidak ada apa-apa. 老板，没什么异常。 Di ruangannya, Direktur Kepolisian Leng baru mendapat kiriman yang berisi flash disk. Di dalam flash disk tersebut terdapat video. Saat ia memutar video, nampak wali kota yang sedang mabuk dan berencana adu gabrut dengan kupu malam. Juga menampakkan saat wakil Direktur Feng diberi uang oleh Aspri Paijo. Di sini Leng cukup kaget. Saya sih enggak, kan pejabat gitu.
Pejabat negara Wakanda cuak. Setelah melihat video itu, Dirut Polisi Leng langsung masuk ke dalam departemen investigasi tanpa mengajak Feng. Lalu Dirut Leng berbincang dengan salah satu anggota tentang rencana Samidi untuk bertransaksi. Leng meminta departemen investigasi terus bekerja. 去西郊，晚上出城的车，也就是说，他们的目的在西郊。 Lalu tiba-tiba saja detektif Humei sang kameramen menyelonong masuk. Ia menceritakan temuannya di mana supir Samidi ternyata Jin Jianjung. Di sini Dirut Polisi Leng tersenyum karena Jin Jianjung juga anggota kepolisian. 不过我们倒查这个人的行动轨迹，多清晰化处理。司机金建军，对，就是他。 Sin kemudian beralih. Aceng mendapatkan telepon dari Samidi untuk bertransaksi narkoboy. Tapi setelah transaksi, tiba-tiba saja ada kelompok polisi yang datang. Nah, di sini mungkin mereka belum tahu jika Aceng adalah intel yang menyamar. Aceng berusaha sebisa mungkin penyamarannya menjadi kacung Samidi tidak ketahuan. Dia cukup bangga dengan aksinya, menjadi lebih dekat dengan Samidi dan Paijo, semakin mempermudah dia untuk menyadap berbagai hal yang ada. Ternyata selama inilah Aceng yang memberikan flash disk dan berbagai dokumen penyelidikan kepada Direktur Kepolisian Leng. Saat ini berdasarkan penyelidikan dan dokumen yang ada, Departemen Investigasi menetapkan keterlibatan Wakil Direktur Feng dan Wali Kota dalam jaringan narkoboy Samidi dan Paijo. Sementara di ruang kerja, Feng mendapatkan ancaman dari Paijo, di mana Paijo mengirimi video pada Feng, video saat Feng berpesta mabuk dengan kupu malam di kediamannya. Kemudian, Sin memperlihatkan Samidi yang memanggil 3 kacungnya, sebut saja Sengzen, Udin, dan Aceng. Samidi akan memberikan mereka misi, namun penentuan siapa yang berhak menjalankan misi tersebut dengan sebuah korek. Siapa yang mendapati korek terakhir, dialah yang akan mendapatkan misi. Dan ternyata peluang itu jatuh kepada Udin. Udin pun merasa bangga. Udin yang polos itu justru bangga dengan misi bahayanya, lalu mengajak Sengzen serta Aceng minum bir untuk merayakan kebanggaannya itu. Saat Udin dan Sengzen menuju toilet, lagi-lagi Aceng beraksi. Ia menyadap sesuatu dari HP Udin. Keesokan harinya, saat Udin sarapan pagi, ia tidak sadar sudah dimata-matai oleh markas besar kepolisian. Namanya orang lapar, ia fokusnya ke makanan. Setelah makan, Udin masuk ke sebuah pusat perbelanjaan. Ia mengambil tas di almari nomor 19 yang ada di pusat perbelanjaan sesuai arahan Samidi. Ia tidak sadar aksinya sedang dikuntit polisi. 3号地点的1、2、3组交替跟踪。 Di pihak kepolisian, atas arahan Leng, Ketua Yun, dan pasukan polisi lainnya melanjutkan aksi mereka untuk mendatangi tempat transaksi para gempong, tempat di mana Udin akan melakukan transaksi narkoba besar-besaran. Mereka melakukan aksi penyergapan di malam hari. Saat ada pasukan polisi, Udin berteriak. Saat itu pula lah terjadi aksi penembakan antara cecunguk mafia dan kepolisian. Dan akhirnya Udin pun ditangkap. Sengzen kala itu bersama pacarnya sempat menyaksikannya Udin tertangkap dan cukup kaget. Pacarnya pun memahami bahwa ternyata Zen terlibat dalam mafia narkoboy, merasa kecewa kepada Sengzen lalu ia pergi.
Mengetahui banyak anggota jaringan mereka yang tertangkap, Paijo memarahi Samidi karena situasi di luar sangatlah kacau. Paijo marah luar biasa karena semua rentetan kejadian ini pasti akan membuat Samidi cilaka. Tapi Samidi justru tidak mau mendengarkan kakaknya untuk berhenti menjual dan mengedarkan narkoboy. Ia akan tetap memilih jalan ninjanya sendiri. 从小到大我都听你的，连上学抓阄我要做我自己。 Saat sampai di garasi, nyawa Samidi tiba-tiba akan dihabisi oleh asisten Paijo. Wah, serem juga ya perempuan satu ini. Namun untung saja Samidi masih bisa menyelamatkan diri. Sang asisten itu pun mampu dihajarnya hingga tak sadarkan diri. Mengetahui orang terdekat Paijo ingin membunuhnya, lantas ia balik menyerang Paijo serta kawanannya. Samidi kembali menyerang membabi buta kepada kawanan Paijo. Sekarang adik lawan kakaknya. Pada situasi yang berbeda, Chong, cecunguk Samidi, ternyata sedang terluka tak berdaya. Dalam keadaan sakitnya, ia pun mengatakan Chen Qi dibunuh oleh Samidi. Chen dipaksa untuk mati. Samidi memiliki pabrik narkoboy es merah, pabrik yang sangat besar. Ia kemudian membeberkan semuanya kepada polisi. Saat berada di dalam mobil, Aceng malah akan dihabisi oleh kacung Samidi. Untung saja ia berhasil melumpuhkan mereka. 你们要带我去哪儿？ Kemudian, ia mendapatkan telepon dari Seng Zhen karena ia diminta Samidi untuk menuju pabrik. Aceng menasehati agar ia tidak ke sana, tapi tiba-tiba telepon terputus. Tak berpikir panjang, Aceng langsung menuju ke pabrik Samidi. 你不能去！喂，是叫化工厂，快！ Sementara itu, Direktur Kepolisian Lei memintahkan seluruh anak buah kepolisiannya untuk bergerak menuju pabrik narkoba Samidi. Tak beruntungnya Seng Zhen justru disiksa Samidi di pabrik. Samidi mengetahui bahwa Zhen adalah polisi mata-mata. 今晚都得死！我是警察，你打死我，我是警，你别来，别来！ Untung saja Aceng tiba di lokasi lantas menyelamatkan Seng Zhen. Baku tembak terjadi, pabrik rusak porak-poranda. Para karyawan pembuat narkoba ikut baku tembak. Mereka juga berguguran. Samidi buru-buru keluar untuk kabur, namun segera dikejar oleh Aceng dan Seng Zhen dengan mobil. Mobil pun saling bergesekan, mereka saling menembak. Samidi tidak mau kalah dan tertangkap. Mobil Samidi terpelanting tajungkang-tajung palit. Samidi terluka amat parah dan tertangkap. Sementara Seng Zhen setengah sekarat karena tertembak di bagian perut. Atas rasa penyesalannya, Feng memutuskan untuk mengundurkan diri karena ia agak terlibat dengan keluarga Samidi dan Paijo. Seng Zhen yang masih sekarat dibawa oleh Aceng. Ia mengaku namanya ialah Seng Ching Chen Chen, apa sih Asep lah, dan ingin dipertemukan dengan pasangannya sebelum meninggal. Asep juga sudah berkali-kali menyelamatkan Aceng, tapi ia tidak sadar karena Aceng bodoh. Di sini Aceng juga jujur bahwa namanya adalah Seng Zhang Yang. Seng Zhen meminta Aceng untuk memberitahu pacarnya yaitu Xiao Wan bahwa ia adalah polisi yang sebenarnya. Polisi Seng Zhen pun tewas di perjalanan.
Di akhir film, dinyatakan bahwa wali kota Yucheng, Mang Xianan, ditangkap. Begitu pula dengan Samidi, Paijo atas sindikat pengedaran narkoboy. Sementara jenazah Seng Chen diantar ke tempat pacarnya. Xiaowan pun sangat sedih mengetahui kematian pacarnya. Wakil Direktur Kepolisian Feng juga menyerahkan diri karena keterlibatannya. Film pun tamat dengan ending yang sangat mind-blowing.